Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Saka Utama dari Teknik Industri. Hari ini akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Psikologi Industri dengan tema budaya organisasi. Pertama, pengertian budaya organisasi. Budaya berasal dari kata budaya, bahasa Sanskerta yang artinya budi atau hati nurani dan akal. Suatu bangsa dikatakan berbudaya tinggi dapat dilihat dari tingginya budi dan akal para warganya dalam bentuk keanekaragaman hasil budayanya, dari keindahan seni tari, seni patung, seni bangunan, dan serta kemajuan ilmu teknologi. Budaya merupakan konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Berikut ini adalah pendapat dari ahli mengenai budaya. Dalam Muljono, budaya adalah sebagai gabungan kompleks asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi organisasi masyarakat tertentu. Budaya adalah suatu pola semua susunan baik materi maupun perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai suatu cara tradisional dalam memecahkan masalah para anggotanya. Definisi budaya organisasi menurut para ahli. Menurut Sein, secara komprehensif, budaya organisasi didefinisikan sebagai pola asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh kelompok dalam suatu organisasi sebagai alat untuk memecahkan masalah terhadap penyesuaian faktor eksternal dan integrasi faktor internal yang telah terbukti sah, dan oleh karenanya diajarkan kepada para anggota organisasi yang baru sebagai cara benar untuk mempersepsikan pemikiran dan merasakan dalam keterkaitannya dengan masalah-masalah yang dihadapi. Ada 3 budaya organisasi menurut Sein, yaitu artifak adalah hal-hal yang ada bersama untuk menentukan budaya dan mengungkapkan apa sebenarnya budaya itu pada mereka yang memperhatikan budaya. 2. Nilai-nilai yang didukung adalah alasan yang diberikan oleh sebuah organisasi untuk mendukung cara melakukan sesuatu. Nomor 3, asumsi. Keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota suatu organisasi. Budaya menetapkan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu di sebuah organisasi, seringkali lewat asumsi yang diucapkan. Bentuk-bentuk organisasi. Menurut Stephen Robin, mengelompokkan bentuk budaya organisasi yaitu network kultur, mercenary kultur, fragment kultur, dan komunal kultur. Dimensi sosialitas adalah tingkat persahabatan di antara anggota organisasi, sedangkan dimensi solidaritas adalah tingkat di mana orang saling mengerti terhadap tugas dan fungsinya. Untuk network kultur, organisasi memandang anggota sebagai keluarga dan teman. Orang-orang dalam network kultur sangat bersahabat dan bersukaria di dalam gaya cenderung berbicara tentang bisnis dan secara bebas, kebiasaan informal, dan menggunakan banyak waktu untuk sosialisasi tanpa masalah. Untuk nomor 2, mercenary kultur, organisasi berorientasi pada tujuan. Biasanya komunikasi cenderung cepat, langsung, dan dikendalikan dengan cara yang tidak ada yang tidak mungkin. Tidak toleran pada kebiasaan menghabiskan waktu dan menonjolkan bisnis dan omong kosong. Toleransi dalam menggunakan waktu yang lama untuk mewujudkan tujuannya. Fragmented kultur, budaya ini menggambarkan orang yang bekerja dengan sedikit melakukan kontak, bahkan tidak saling mengenal, tidak menampakkan
identifikasi organisasi serta cenderung mengidentifikasi profesi di mana mereka diposisikan. 4. Komunal kultur. Anggota organisasi sangat bersahabat dan bergaul, baik secara pribadi maupun secara profesional. Umumnya terjadi pada perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi. Individu dalam organisasi cenderung sebagai banyak hal. Komunikasi mengalir dengan sangat mudah. Mereka mengenakan logo perusahaan, hidup dalam kepercayaan perusahaan, dan membela perusahaan dari orang lain. Kita lanjut ke budaya pemilik perusahaan. Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang dianut dan cara bertindak dalam perusahaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pihak dalam maupun luar perusahaan. Disebutkan bahwa keberhasilan dalam memahami dan mengaplikasikan budaya perusahaan berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan itu memegang peran penting yang dapat diuraikan sebagai berikut. Cerminan perilaku eksekutif perusahaan. Selama ini, sebagian pemimpin bersikap acuh pada budaya perusahaan, padahal pemilik perusahaan yang memberi warna dominan dalam berjalannya roda bisnis. Kedua, identitas perusahaan. Setiap organisasi membutuhkan identitas yang dapat memudahkan pihak intern dan ekstern untuk mengangkatnya. Misal, budaya lokal Pulau Bali yang kental berfungsi sebagai identitas yang kuat dan tidak terpengaruh dengan budaya luar maupun bertahan dengan zaman. 3. Modal perusahaan. Budaya perusahaan juga merupakan modal penting untuk mendorong kemajuan pertumbuhan perusahaan. 4. Kunci kinerja karyawan. Setiap karyawan dengan posisinya masing-masing memiliki peran sentral dalam kesuksesan bisnis. 5. Tercapainya tujuan perusahaan. Implementasi budaya perusahaan akan menjadikan perusahaan lebih transparan dalam laporan keuangan, produksi, dan lain-lain. Transparansi dalam setiap divisi didukung loyalitas, profesionalisme, kreativitas, dan ketekunan setiap pihak, maka perusahaan akan sukses. Budaya manajer. Dalam Essential Manager, para konsultasi manajemen Inggris Robert menekankan bahwa manajemen dengan motivasi bertumpu pada pendelegasian tugas. Ada 2 risiko yang harus dihadapi: delegasi yang gagal dan tugasnya yang gagal. Sebagai manajer yang baik, pastikan Anda memiliki 4 hal ini. 1. Berbuat perhitungan dulu, jangan coba-coba. Pastikan staf yang menerima delegasi mendapatkan pengarahan sebelum mulai tugas untuk nilai situasi dan hanya bertindak bisa segala kemungkinan telah dipertimbangkan dengan sistematis dan kemungkinan berhasil besar. Kalau tidak, berarti manajemen Anda buruk. 3. Beri pujian pada staf jika hasil kerjanya baik, lalu ada target yang mampu. 4. Bahas kesalahan secara tegas dan tuntas. Jangan salahkan orang. Belajar dari kegagalan berguna tidak hanya untuk si staf terkait, tapi juga untuk organisasi. Budaya buruh. Tenaga kerja merupakan modal utama secara pelaksanaan dari pembangunan masyarakat Pancasila. Tujuan penting dalam pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan masyarakat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangun harus dijamin haknya, diatur kewajiban dan dikembangkan daya gunanya. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Menteri tahun 1994. Pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kesepakatan. Buruh dibagi atas 2 klasifikasi besar. Buruh profesional bisa disebut buruh kera putih, menggunakan tenaga otak dalam bekerja. Nomor 2, buruh kasar biasanya disebut buruh kera biru, menggunakan otot dalam bekerja.
Budaya konsumen. Budaya konsumen dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx, yang kemudian disusul dengan liberalisme. Budaya konsumen yang merupakan jantung dari kapitalisme adalah sebuah budaya yang di dalamnya terdapat bentuk halusinasi, mimpi, dan artifisikalitas, kemasan wujud komoditi yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi, iklan, show, media sebagai kekuatan tanda kapitalisme. Budaya konsumen juga dapat diartikan pula sebagai budaya-budaya yang dilakukan oleh seorang konsumen ataupun budaya konsumen menggunakan image, tanda-tanda, dan benda-benda simbolik yang mengumpulkan mimpi-mimpi, keinginan atas fantasi yang menegaskan keautentikan romantik dan pemenuhan emosional dalam hal menyenangkan diri sendiri bukan orang lain secara narsistik. Dalam budaya konsumen terdapat 3 macam perspektif pandangan bahwa konsumen dipromosikan dengan ekspansi produktivitas komoditas kapitalis yang muncul akumulasi besar-besaran budaya dalam bentuk barang-barang konsumen dan tempat-tempat belanja konsumsi. 2. Pandangan bahwa masyarakat mempunyai cara-cara yang berbeda dalam menggunakan benda-benda untuk menciptakan ikatan-ikatan atau perbedaan masyarakat. Adanya masalah kesenangan emosional untuk konsumsi dan mimpi-mimpi dan keinginan yang ditampakkan dalam bentuk budaya konsumsi dan tempat-tempat konsumsi tertentu yang secara beragam, munculnya kenikmatan jasmaniah langsung serta kesenangan estetis. Budaya pemerintah merupakan implementasi nilai-nilai luhur dari Pancasila. Dalam organisasi pemerintah harus diwujudkan dalam semua tingkatan pemimpin. Pola komunikasi partisipatif, gaya pemimpinan yang lebih pada mengajak daripada pemerintah, memberi keteladanan yang baik dan mendorong memberikan kepercayaan pada bawahan serta pengambilan keputusan dengan cara musyawarah merupakan konsekuensi dari keharusan melaksanakan nilai-nilai dari filsafat Pancasila tersebut. Terdapat beberapa perbedaan di antara budaya organisasi di dalam pemerintah dan perusahaan swasta yang sedang berkembang dan menjadi opini di masyarakat. Di antaranya, daya kerja lingkungan instansi pemerintah terlihat sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jam kerja dan istirahat kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penerapan jam kerja yang tidak teratur itulah yang menyebabkan kinerja karyawan tidak bisa optimal. Ada anggapan bahwa bekerja di perusahaan pemerintah terkesan lebih banyak waktu luang dan beban kerja sedikit, sedangkan dibandingkan dalam perusahaan swasta sangatlah perhitungan terhadap jam kerja. Mereka tidak ingin melewatkan waktu sedikit pun untuk tidak menghasilkan profit. Begitulah ketatnya dalam perhitungan waktu, bahkan semenit pun itu dihitung. Profesionalisme tinggi yang di perusahaan swasta yang membuat prinsip walaupun perusahaan itu dilanda krisis di negaranya, mereka akan tetap survive dalam menjalankan usahanya. Tingkat kedisiplinan pada perusahaan swasta juga sudah cukup tinggi sehingga karyawan mulainya terpaksa untuk menaati peraturan, pada akhirnya akan menjadi biasa. Lanjut, kita akan menjelaskan budaya Barat dan Timur. Pengertian budaya Barat. Kebudayaan Barat adalah kebudayaan yang sangat pembinaan kesadarannya dengan cara memahami ilmu pengetahuan dan filsafat. Budaya Barat bukanlah sebuah istilah, sebuah arah mata angin, yaitu budaya pada bagian barat kita, melainkan sebuah istilah yang berawal dari kawasan Eropa Barat. Ada 3 ciri dominan dalam budaya Barat. Pertama, penghargaan terhadap martabat manusia. Hal ini bisa dilihat pada nilai-nilai seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, kebebasan. Di Barat, anak-anak berbicara terbuka di depan orang dewasa. Orang-orang berpakaian menurut selera masing-masing.
dan mengemukakan pendapat secara bebas, tidak membedakan status sosial tersebut. Ketiga, penciptaan dan pemanfaatan teknologi pesawat, jet, satelit, televisi, telepon, dan listrik, komputer. Orang Barat menekankan logika dan ilmu. Orang Barat cenderung aktif dan analitis. Untuk pengertian budayaan Timur, kebudayaan Timur adalah kebudayaan yang cara pembinaan kesadarannya dengan cara melakukan berbagai macam pelatihan fisik dan mental, ataupun makanan apa saja yang boleh dimakan dan diminum, apa saja yang boleh diminum, karena hal tersebut dapat berpengaruh pada pertumbuhan maupun terhadap fisik. Sedangkan untuk pelatihan mental yaitu dapat berupa kegiatan yang umumnya atau mayoritas dilakukan sendiri seperti bersemedi, bertapa, berdoa, beribadah, dan lain-lain. Hal yang paling dominan pada kebudayaan Timur adalah adat istiadat yang masih dipegang teguh, walaupun adat istiadat saat ini mulai pudar dan berubah. Dan itu hal yang dominan adalah konsep gotong royong, kebersamaan menjadi hal yang paling utama. Lanjut, memahami daur hidup produk sebagai pembanding hidup organisasi. Siklus hidup produk atau produk life cycle menurut Kotler, suatu produk memiliki siklus produk untuk menegaskan 4 hal, yaitu produk memiliki umur yang terbatas, penjualan produk melewati tahap-tahap yang berbeda dengan tantangan yang berbeda sebagai penjual. Untuk laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. 4. Produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian, dan personel yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidupnya. Daur hidup produk secara umum terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perkenalan. Dimulai pada saat produk masuk ke pasaran, diperlukan waktu untuk menyebarkan produk dan mengisi saluran penjualan, sehingga pertumbuhan penjualan akan berjalan lambat. Tahap pertumbuhan, tahap ini ditandai dengan lonjakan cepat dalam penjualan. Tingkat pertumbuhan akhirnya berubah dari tingkat dipercepat ke tingkat yang berkurang kecepatannya. Perusahaan harus memperhatikan permulaan tingkat yang kurang untuk menyiapkan strategi baru. Tingkat kedewasaan, pada suatu titik tingkat pertumbuhan produk akan melambat dan produk akan memasuki tahap kemapanan relatif. Untuk tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap lain. Sebagian besar produk berada dalam tahap mapan dan siklus hidup karena kebanyakan manajemen pemasaran berhubungan dengan produk yang mapan. Untuk tahap kemunduran, penjualan sebagian besar produk pada akhirnya menurun. Penjualan dapat jatuh pada titik nol atau bertahan di titik yang rendah. Penjualan menurun karena sejumlah alasan, termasuk perkembangan teknologi, pergeseran selera konsumen, serta meningkatkan persaingan domestik dan luar negeri. Mungkin cukup sekian penjelasan materi ini. Saya tutup. Apabila ada kata-kata yang tidak jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.